Ada masa-masa ngelihat diri sendiri tuh kayak iya ya Allah jelek banget ya gitu. Aku dibilang tepos, terus dikirimin video dia lagi masturbasi menggunakan foto aku. Selamat malam. Selebgram yang satu ini unik adanya. Dulu dia seneng banget dijuluki jadi ratu nyinyir. Tapi belakangan ini, tahu nggak sih, dia itu udah berubah profesi menjadi penulis sampai konten strategik. Hai Revina. Kak Nova. Apa kabar? Baik, Kak Nova gimana? Alhamdulillah baik. Kamu sekarang jadi penulis dan konten strategik. Yang tadinya dari ratu nyinyir loh, beda banget. Kenapa? Karena kamu kan sempat bilang juga I'm more than that. Tell me. Kalau dari penulis sih, aku memang dari kecil suka nulis gitu. Terus 2020 itu ditawarin bikin buku, and then I finish. Terus udah dipublish juga. Terus sekarang ditawarin bikin buku kedua. Tapi aku juga jadi ghostwriter gitu. If you're familiar with it, kayak nulis-nulis buat bukunya orang lain sebenarnya. Gitu. Jadi seakan-akan mereka yang nulis, tapi sebenarnya aku yang nulis gitu. Oh gitu? Iya. Ada yang begitu juga? Ghostwriter. Gitu. Tapi maksudnya apa namanya buku kamu yang pertama judulnya apa? Cinta Itu Luka. Kenapa tuh sampai judulnya begitu? Aku jadi bahan apa ya, temen-temen tuh curhatnya ke aku semua. Jadi itu kayak curhatannya orang-orang aku jadikan satu gitu. Dan sampai sejauh ini gimana bukunya itu? So far so good. Oh ya? Nah terus udah gitu kan kamu juga mengkampanyekan tentang mental insecure gitu. Bisa ceritakan? Aku mulai ngomongin mental health issue itu dari 2018 karena bullying itu all over di internet kayaknya ya. Terus people can say everything they want gitu tanpa ngerti mereka yang diomongin itu kayak gimana dan segala macam. Perasaannya seperti apa dan segala macam. Terus akhirnya mulai ngomongin mental health issue. Ternyata mental health issue itu nggak sekedar itu loh. Bisa mulai dari insecurity, bisa dari segala macam. Orang sampai malu mau ngerasa cakep aja tuh malu gitu. Ya udah mulai dari situ aku mulai ngomongin mental health issue because di saat itu belum banyak yang ngomong. Tahun berapa itu? 2018. Belum terlalu banyak yang ngomong. Belum seperti sekarang yang udah dijadikan komoditi ngomongin kayak gitu. Ya jadi I like to talk about it karena aku sendiri aware ke psikologis, ke psikiatris gitu-gitu. Karena kamu juga seneng mendatangi itu ya, tadi kamu cerita. Rutin. Kenapa sih rutin? Maksudnya nggak semua orang loh mau melakukan itu. Karena aku suka dapat pendapat dari profesional aja sih Kak. What happened to me, what I'm feeling, terus apa yang sedang terjadi, apa wajar nggak sih gue ngerasain seperti ini dan segala macam. Kalau curhat sama temen kan, ya mentok sabar. Iya kalau menurut gue kayak gini. Enggak, aku suka dapat pendapat yang profesional. Jadi memvalidasi perasaan aku atau feelings aku gitu, main over anxiety atau gue nggak bisa tidur berhari-hari ini, kenapa? Itu semuanya based on professional data gitu ya. Nah terus pasti ada faktor yang pemicu kenapa kamu bisa mendatangi psikiatris gitu. Kalau dari awalnya sih, well, my family is not the nicest household ever ya. Jadi kayak not. What happened? Well, my parents got divorced when I was young, so young gitu. Terus dari situ kan kayak efek domino ya, masalah ini, masalah itu dan segala macam. And then karena papa aku tuh, my dad is really smart, jadi dia tuh juga aware sama hal begituan. And then he told me to, yaudah lo kesini deh gitu, lo kesini lo coba figure it out gitu. Akhirnya beneran nyoba, terus kayak wow ternyata yang gue rasakan sama ini tuh tidak seharusnya gue rasakan karena because I was so young. Terus akhirnya dari situ ketagihan. Itu di usia berapa kamu mengalami seperti itu? Awalnya? Pertama kali ke psikologis? Iya. I think 15. Wow, dan orang tua kamu divorce waktu usia kamu? When I was like 14 or 13. Oh, jadi memang nggak jauh-jauh dari masa itu. Oke. Nah, ketika kamu mengkampanyekan soal mental itu, apa reaksi netizen biasanya? Karena kan dulu kamu ratu nyinyir, tiba-tiba berubah jadi mengkampanyekan hal yang positif. I think banyak yang pro dan kontra ya, kayak kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini, ada yang followers aku tuh mengalami naik turun gitu dan segala macam. Yang suka
bertahan, ya enggak ya udah gitu. Aku tuh ngerasa nggak ada masalah sih. Mereka juga pada akhirnya sekarang ya, karena mungkin udah kebentuk dari 2018 itu, jadi kayak, Kak mau tahu dong pendapatnya tentang ini, mau dong pendapatnya tentang ini. Ya. Jadi justru mereka berbalik untuk curhat gitu dan nanya pendapat. Jadi banyak yang Tapi curhat. banyak juga yang nyinyir nggak? Nyinyir kayak, kenapa lo sok-sokan ngomong kayak gini, lo munafik, ya pasti ada sih. Oke, Pasti ada. rata-rata umumnya pada bilang apa? Kadang-kadang nyakitin banget loh omongan-omongan mereka itu. Iya, kayak lu tuh nggak pantas ngomongin mental health gini, padahal kelakuan lo kayak gini. Ya nggak apa-apa sih. Terima kasih sudah mengasih engagement lagi, bisa revisi red card. Oke. Nah, setelah kamu mengkampanyekan soal mental health, pasti ada perubahan gitu dari secara personal dari kita sendiri. Apa yang kamu rasakan habis itu? Maksudnya gini, waktu kamu jadi ratu nyinyir itu kan pasti karena problema kamu secara personal. Habis itu kamu berubah gitu, itu kan beda banget gitu diskusinya. Gimana? Kalau di Instagram kayaknya yang memang pengen aku contohin itu persona aku gitu. Tapi kalau in real life I don't think I change a lot gitu sih. Kayak I still the same girl when I was 18 or 15 gitu. Bedanya udah gak nyinyir kan? Bedanya cuma di itu aja. Sebenarnya kalau di real life masih. Masih Di real life masih, gue nyinyir? masih marah, kayak masih ngatain orang diem-diem gitu. Oke, tapi tidak secara langsung diomongin lagi di sosial media gitu. Betul. Oke, mungkin itu karena pendewasaan juga ya. Pendewasaan. Oke. Terus kalau misalnya kamu kan konten strategi juga nih sekarang. Menurut kamu dunia sosial media bagaimana sekarang? Lahan basah. The digital world is really growing. Terus kalau kita bisa jadi siapa aja dan mau jualan apa aja itu bisa di sosial media. Hanya membutuhkan konten pilar yang bagus. Terus kamu harus tahu gimana caranya conversion dari cold ke hot. Dari cold ke hot, hot ke warm, and that's it. If you figure it out, you will be rich. Oh iya? Yeah. Jadi sejak kapan kamu bisa kerja 9 to 5 kayak sekarang gini? Dari pandemi. Ternyata buat sebagian orang, terutama buat kamu kan membuahkan ini ya hasil. Kenapa tuh? Jadi waktu pandemi itu Instagram aku disita sama polisi. Kenapa? Yeah, there's a lot of problem that I cannot say here gitu. Oh oke. Dan terus Karena akibat kamu ngata-ngatain atau justru kamu dikatain orang? let's say dulu aku pernah speak up tentang pelecehan seksual dan segala macam. Turns out backfire ke aku gara-gara dia ngelaporin aku pencemaran nama baik gitu dan segala macam. Si orang itu yang kamu targetkan. Polisi sita Instagram aku dan I lost all of my income gitu. Terus ya mulai dari brand yang ini, brand ini semua harus refund, batalin kontrak ini itu. Waktu itu followers kamu sampai berapa yang hilang itu? 650 ribu lah gitu. Wow, lumayan banget. Lumayan banget. Terus mempengaruhi ke endorse segala macam iya, gitu? Iya semua kan, jadi pas disita sama polisi beneran hilang semua, harus refund ini itu. Terus setahun lebih kan gak ada kerjaan kan, karena cepet banget tuh ngurus sama polisi gitu. Terus ya udah aku mau tidak mau aku kerja kantoran, doyan. Ketagihan. Emang kamu nggak bilang ke Pak Polisi, Pak ini mata pencaharian saya juga loh gitu loh? Ya kalau polisi Indonesia mau mengerti, it will be really easy. Good job guys. Tapi ternyata nggak bisa balik sampai sekarang. Enggak. Udah dibalikin. Udah dibalikin. Tapi, cuman comeback pasti lebih susah ya Kak daripada setahun hilang tiba-tiba comeback lagi. Jadi aku mau nggak mau harus ngerintis dari awal lagi, bikin video lagi, rajin posting lagi. Oke. Nah bener nggak sih kalau kamu itu pernah insecure dengan bentuk tubuh kamu sendiri? Pernah. I have a really small boobs. Oh itu don't worry, me too. Kita tos dulu dong untuk itu. And I'm okay with it karena memang sampai sekarang ya belum kepikiran untuk oplas. Merubahnya juga. I tried everything. Oh kamu udah sampai oplas segala? Belum. Oh belum. Apa yang kamu lakukan? Itu akan soon. Oh serius? Kenapa? Karena saking nggak pedenya, mungkin ya Kak ya. Masa sih? Karena nggak proporsional gitu. Antara tubuh kamu sama payudara kamu gitu? Aku masih pakai ukuran mini set. Masa? Yes. Tapi that small. Oh oke. Tapi kenapa itu bisa membuat kamu nggak pede gitu? Padahal menurut aku fine aja karena tubuh kamu juga mungil gitu ya dan cukup proporsional. Ya.
Karena kakak, adik itu ada semua gitu. Oke. Aku nggak ada gitu. Mama juga ada gitu. Dan Minder? segala- Sempet minder nggak? Minder. Oke. Terus aku tuh aku terberkati karena kalau misalkan aku kemana-mana tuh bisa nggak menggunakan bra sama sekali gitu karena saking nggak adanya gitu. Cuman that's the point, aku kayak cowok kalau misalkan nggak pakai makeup. Kayak cowok? Kayak cowok. Muka kamu? Nggak, badannya semua. Badannya. Oh, masa sih? Coba-coba dibuka dikit ininya, bantalnya. Ini udah pakai push up ya. Oh, iya ya. Tapi enggak menurut aku you're totally fine. Cantik Thank you. luar dalam. Thank you. Karena kalau kita berbagi pengalaman sedikit, dulu juga waktu awal-awal karir tuh aku juga sempat dibully karena yang payudaranya nggak ada lah, kurang besar, yang bokongnya kurang naik lah, inilah segala macam. Sampai sempat sumpel-sumpel tisu, tau gak sih? Supaya sama manajer Aku kos kaki. Kos kaki. Kos kaki digulung. Oke. Tapi habis itu aku akhirnya mikir bahwa ya udah sih apa adanya aja gitu, dan sampai sekarang nggak ada kepikiran pengen operasi. Kalau kamu sempat minum obat-obat gitu nggak sih? Sempat kayak sempat minyak bulus gitu dan segala macam. Buat membesarkan gitu ya. Iya. Oke. Tapi ternyata nggak berhasil, cuman kenceng doang. Ngencengin aja. Kenceng Oke. doang. I'm Terakhir pretty bisa happy with payudara it. aku bisa ngedrift gitu. Oh gitu, oke. Nah, ketika kamu mengalami mental insecure, apa yang kamu lakukan supaya kamu lepas dari perasaan itu? Ini penting nih buat perempuan-perempuan di luar Iya. sana juga. Kalau aku satu sih, kalau misalkan lo takut ya lo berubah gitu. Kalau misalkan lo berubahnya takut ya udah nggak usah ngeluh gitu. Jadi I tried my best kan waktu itu untuk membesarkan, ya udah pakai push up, pakai ini dan segala macam. Tapi ternyata waktu itu belum bisa, karena ya memang nggak bisa aja. Kayak I went to the gym tapi ternyata harus surplus kalori gila-gilaan gitu kan. Dan kalau surplus kalori kan nggak mungkin cuma ke dada kan, pasti kemana-kemana, dan I don't like it. Jadi ya memang ternyata setelah konsultasi ke dokter gitu harus oplas kalau misalkan memang mau yang lebih full gitu. Dan kamu akan melakukannya soon, Soon. gitu. Tapi kamu takut gak sih efek dari oplasan itu? Aku Kalau aku udah- takut loh, takut banget. Ke depannya ya? Aku udah ke 4 dokter, salah satunya dokter Tompi juga. Memang dikasih tahu resikonya dan segala macam. Jadi aware gitu sama resikonya. Dan I think kalau resikonya kayak gini, oh gue bisa menangani gitu. Jadi enggak sih. Oke, jadi paling nggak kamu udah cari tahu dulu. ilmunya dulu gitu. Jadi Dan kamu beberapa tahu. teman aku kan juga ada yang dari dokter Tompi juga gitu kan. Jadi Sukses. nanya-nanya, sukses. Oh. Bagus. Ini firm gitu ya Firm. kelihatannya. Oke. And it looks really natural gitu loh. Nggak Oke. kelihatan so fake gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kamu ada pengalaman yang buruk nggak sih kalau dari perasaan insecure itu sendiri? Ada sih Kak, ada masa-masa ngelihat diri sendiri tuh kayak iya ya Allah jelek banget ya gitu. Terus ngerasa kayak gak pede bercermin, ada masa-masanya males keluar rumah dan segala macam. Tapi ya lagi-lagi selalu dibilang ya udah kalau misalkan lo nggak suka sama diri lo sendiri ya berubah dong gitu. Kalau lo nggak bisa berubah ya udah jangan ngeluh gitu. Pernah dibully karena bentuk tubuh di sosial media? Sering, aku dibilang tepos, aku dipanggilnya abang instead of kakak gitu. Karena saking kecilnya gitu. Dan kamu reaksinya gimana waktu itu? Dulu sih bothering banget ya, kayak sampai nangis gitu, sampai sebel gitu. Tapi ya udahlah gitu. Ya udah gitu. Jadi nggak diambil pusing gitu? Nggak diambil pusing. Kalau pengen oplas itu bukan gara-gara dibully terus kayak oh gue pengen oplas gini. Enggak, karena dari dulu memang ngerasa kok yang lain tumbuh gue enggak gitu. Terus jadi pengen gue pengen yang lebih penuh gitu, lebih penuh. Nah, kalau misalnya ini kan banyak orang ya penonton lah ya gitu. Rata-rata mungkin ada yang perempuan misalnya gitu. Kamu sampai di titik sekarang itu kan juga pasti mengalami proses gitu loh. Apa yang kamu ingin share sama teman-teman perempuan di sana agar mencintai diri sendiri? How about trust the process? It's not gonna be easy, but I'm telling you it's gonna be really worth it, worth to try. Karena proses jatuh cinta sama diri sendiri tuh banyak banget ya halangannya gitu. Kayak dibully, terus nanti dibully sama diri sendiri juga. Kayak menurut aku omongan paling jahat itu omongan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Karena
lo judgy ke diri sendiri gitu. Yang lo tahu lo enough apa enggak tuh sebenarnya diri sendiri. Jadi listen to the deeper layer of your heart gitu. You are worth it kok kayak. What about your partner sekarang? Your boyfriend? What about him? Ya, maksudnya apakah dia mensupport kamu untuk operasi payudara ataukah He's dia okay with it. He's Okay. okay. Kayak everything I want, kayak it's your body, you can do whatever you want with it gitu. Tapi kalau dari dia sih, he thinks I'm pretty, just the way I am gitu. Iyalah, betul banget itu. Kayak muka kamu aja cerah banget Terima sekarang. kasih. Kalau dari keluarga mensupport juga? Oh no, Oh enggak? cuman adik. Kalau papa kan masih kolot ya. Jadi kayak kenapa sih gini-gini nggak suka. Cuman ujung-ujungnya ya udah itu duit lo, badan lo gitu. Oke, ya. Oke, kalau misalnya kita ngobrolin tentang social media, which is kamu sekarang jadi konten strategik. Aku lihat beberapa Instagram kamu gitu, feednya kamu kan suka tampil apa adanya gitu loh. Dan buat beberapa orang itu dianggap seksi gitu. Tanggapan kamu? I never found that myself is sexy gitu sih. Kayak I never think that I'm sexy. Jadi waktu aku posting kayak gitu, terus kebetulan ada yang anggap seksi, terima kasih. Karena kan untuk beberapa orang gitu ya, seksi itu konotasinya masih dari pakaian gitu. Kalau aku tidak melihat dari sisi pakaian, tapi justru melihat dari kepintaran seseorang. Terus udah gitu dari cara dia membawakan dirinya. Kayak sekarang aja kamu pakai baju tertutup pun buat aku it's fine gitu, seksi-seksi aja. Tapi kan buat sebagian orang lain itu ya kita nggak bisa merubah pikiran orang juga gitu kan. So kalau kamu sendiri gimana sih ketika ada pandangan orang gara-gara baju pakai apa kemben aja dibilang seksi misalnya gitu? Menurut aku nggak apa-apa kalau misalkan wah ini cewek seksi, selesai sampai situ. Yang aku tidak setuju adalah action setelah itu. Apa tuh action? Action setelah itu kayak ngirimin dick pic. Oh iya, Ngirimin dick pic. Oh I got it a kemaluan lot. Iya. cowok dikirimin ke kamu. Ew, disgusting, jijik banget. Jijik Ngapain? banget. Nggak tahu, mungkin mereka ngerasa mereka perkasa kali ya kalau bisa gitu. Seenggaknya kalau misalnya gue nggak bisa nidurin perempuan ini, gue kirimin aja. Jadi seenggaknya dia bisa lihat barang gue gitu. Ew. Minum dulu. Jijik. Jijik banget, I get that a lot. Boleh diminum loh. Terima kasih. Jijik banget. Ngebayangin aja. Sering itu. Seberapa sering? Sampai berapa orang yang kirimin kamu begitu? Nggak kehitung sih kak. Kalau ada beberapa yang ada yang cukup ya pakai apa namanya akun asli gitu. Kalau akun aslinya ada aku cek, aku cari video fotonya, aku capture, aku taruh di Instagram. Halo, bagus nih gitu. Itu dieditnya tuh. Nanti kemaluannya ya. Kemaluannya bagus nih gitu. Oh my, kamu bilang kayak gitu balik. Jadi biasanya followers aku juga udah tahu kan, udah tahu perempuan harusnya kayak gimana dan segala macam. Langsung tuh netizen datang. Atau ada yang cukup bodoh gitu yang ngasih nomor handphonenya. Nomor handphonenya aku cek, oh nih nomor ini aku telepon. Oh, terus kamu Aku apain telepon, tuh? ya aku kata-katain. Aduh bagus banget mas, kecil banget, lucu banget, ini mini money mo gitu. Sedih banget sih, udah pamer kecil pula. Oh gitu. Separah itu ya. Separah itu. Ini kita, netizen kita. Dan itu mempengaruhi mental kamu gak sih? Ganggu sih kak. Gengges ya. Awalnya tuh kayak apaan nih blok, apaan nih blok. Jadi aku ngerasa hal paling gampang memang blok gitu. Hal paling gampang memang blok. Terus tapi itu nggak bikin jerah yang lain gitu. Ya, yang pengen aku bikin tuh jerah yang lain. Jadi kalau beberapa orang yang pakai akun palsu tapi ternyata pas dicek-cek, oh ini ketahuan akun aslinya gitu. Atau yang pakai akun asli, aku selalu posting. Aku nggak akan pernah blur mukanya, nomor handphonenya juga nggak aku blur gitu. Pengen deh diajak ke sini. Yang ngirimin kamu itu pengen nanya gitu, maksud lo apa gitu, mau pamer-pamer kemaluan. Ada satu yang ini jijik banget sih kak. Jadi dia itu ngeprint foto aku dari Instagram. Terus
dia kirim video ke manajer aku. Oke. Jadi kan kalau kontak aku harus ke manajer aku kan. Ke manajer aku cowok. Iya. Malam-malam di chat pakai voice note, dia lagi mendesah panggil-panggil nama aku. Terus dikirimin video dia lagi masturbasi menggunakan foto aku. Iu, jijik banget. Terus manajer aku telepon, "Mas, gue cowok." Terus Ya udah. Biasanya kalau gitu di capture kirim ke aku, "Vin, ada yang kayak gini." Oh ya udah. tapi misalnya dikirimin kayak gitu, kamu justru minta manajer kamu yang cowok untuk ngebalesin gitu. Yang handle semua manajer aku sebenarnya. Kamu nggak ngomong sendiri gitu? Ada kalau Instagram itu aku sendiri, jadi dapatnya aku sendiri. Tapi ada beberapa orang yang cukup pintar gitu, misalkan endorsement atau contact person hubungin ini, itu dipikir nomor handphone aku. Oke. Padahal itu nomor handphonenya manajer aku. Jadi mereka ngechat manajer aku. Kamu tuh ya based on a story yang kamu ceritakan tadi, itu kan artinya untuk beberapa cowok gitu menjadikan kamu sebagai objek seksualnya mereka. Risih nggak sih? Risih ya? Jijik. Ya. Jijik. Kayak keep dreaming. Keep dreaming. Kayak sampai mati pun lo nggak akan megang gua sih. We are not on the same level. Iya. Nah itu kamu ada upaya nggak sih untuk menghentikan aksi-aksi mereka kayak gitu? Salah satu yang aku lakukan adalah aku sebarin kalau misalkan pakai nomor handphone aslinya mereka gitu. Terus aku post mukanya mereka dan segala macam. Aku permalukan, kadang aku balesin. Ya itu kayak ngatain dia, malah menghina dia lagi dan segala macam. Karena menurutku mau lapor polisi juga bisa banget tuh. Iya, kamu tidak melakukan itu untuk lapor ke polisi? Enggak, ribet sih Kak, ribet gitu. Karena kan kamu bisa bilang gini ke polisi, "Pak, tuh kan dulu account saya diambil. Ini kan bukti bahwa sebenarnya kan bukan sepenuhnya kesalahan kamu gitu loh." Enggak ya? Males? Enggak, Panjang. nanti aku malas nanya, emang kerugiannya apa, kan cuma dikirimin video kayak gitu. Kok aku malas mendengarkan pertanyaan-pertanyaan pintar. Tadi kan kamu juga sempat bilang kalau setelah kamu dengan pembentukan image kamu yang zaman dulu sama sekarang kan udah beda banget tuh gitu. Sekarang kamu udah jadi penulis juga. Dukungan dari keluarga terhadap kamu gimana? Baik-baik aja sih Kak, karena kalau papa kan ya udah bodo amat, yang penting lo udah bisa cari duit sendiri dan segala macam, nggak nyusahin orang tua, ya udah gitu. Kalau mama, aku nggak deket sama mama, jadi I don't really know what she thinks about me. Oke. Tapi kalau adik, she is my greatest supporter aja sih. Kamu nggak deket sama mama kamu ya? Enggak. It's been I don't know how many years kita udah nggak kontak. Oke. Gitu. Apakah do you mind we talk about? Oh, that's Nggak okay. apa-apa. That's Oke. Karena for me tuh my mom gitu segalanya gitu. Iya. Karena kita deket gitu ya. Untuk beberapa orang tidak demikian. Betul. Mungkin salah satunya kamu. Kalau kamu sendiri, apakah menurut kamu kepribadian kamu sekarang ini salah satu faktor yang menjadikan kamu seperti ini dari papa kamu atau dari ibu kamu? Dari keduanya sih, dari keduanya, karena papa pasti punya dengan cara didikannya papa masing-masing gitu. Mama juga punya cara didikannya masing-masing. Cuman ya aku yang sekarang bagaimana? I survive them. I survive them gitu. Kamu sempat mengalami ini gak sih masa-masa kelam dalam tanda kutip di dalam keluarga? When I was a kid, yes. When I What was a happened? kid. Iya karena dulu mungkin ya aku ngerasain ini asumsi aja, mungkin dulu belum siap jadi orang tua tapi udah jadi orang tua karena Orang tua kamu they itu got married maksudnya? so young gitu. Terus ternyata mengurus anak kan susah ya Bun gitu. Terus ya udah mereka pasti punya egonya masing-masing. Jadi sebagai anak ini gue ngikut yang mana nih gitu kan. Ini gue ngikut yang mana. Papa main bad cup and good cup gitu kan. Papa bilang ini, nyokap bilang ini. Nyokap bilang ini, bokap bilang ini. Jadi Kamu bingung di iya, tengah-tengah. Di tengah-tengah gitu. Jadi ya ini apa nih gitu. Tapi setelah besar akhirnya dikasih tahu masing-masing. Ini perspektifnya papa, ini perspektifnya mama. Oh, I get it now. Jadi ya udah gitu. And how do you handle that? Karena ada perspektif yang berbeda gitu dari kedua orang tua. Kadang-kadang kan kalau orang tuanya
akur, tidak divorce, kan mereka mungkin satu jalan gitu ya. Tapi kan ini kebetulan karena divorce, jadi beda. Setelah dewasa, aku bersyukur sekali mereka divorce. Iya. Kenapa? Karena percuma juga kalau di satu rumah tapi nggak saling cinta gitu. Percuma juga kalau mereka bertahan buat anak gitu. Aku nggak ngerasa anak-anak seharusnya jadi borgol gitu. Kalau misalkan udah nggak bikin lo bahagia, ya lo cabut gitu. Anak-anak biar nentuin bagiannya masing-masing, tapi jangan ngorbanin kebahagiaan lo buat anak-anak. You can be selfish, and loving yourself is not a selfish action gitu. Gitu kok. Tapi orang tua kamu akur sampai sekarang? Maksudnya akurnya walaupun divorce? Enggak. Okay. Mereka memutuskan ya udah kalau misalnya kita udah cerai, hidup masing-masing, lo mau ketemu anak boleh, tapi nggak usah ada gue gitu. Jadi memang udah nggak ada komunikasi, sama sekali. Udah nikah keduanya? Ayah belum, ibu sudah. Dan semua anak-anaknya akhirnya ngerti. Dulu kan kita bertanya, kenapa sih gitu. Kita mikirnya mereka in love, mereka baik-baik aja dan segala macam. Gitu ya. Tapi ternyata enggak, mereka deep down inside they do not have any feelings anymore gitu. Jadi ya daripada lu ngebohongin diri sendiri ya hanya untuk anak-anak, ya udah. Dan ini mereka bercerai ketika kamu usia 14 tahun? 14. Oke. Sekarang usia kamu? 26 bentar lagi. 26. Nah ketika mereka divorce, hancur nggak rasanya dunia kamu? Sama kakak-kakak kamu? Bingung, jadi 3 anaknya tuh gak ada yang hancur, tapi kayak delay gitu, ini kenapa lebih ke delay. Maksudnya hancurnya dari sisi mentally gitu ya? Delay Kak, delay. kita tuh butuh proses kayak delay gitu, prosesnya tuh lama. Ini kenapa ya, kenapa tiba-tiba weekend kesini, ini kesini gitu-gitu, jadi masih memproses, jadi gak sempet sedih-sedih dulu, tapi udah tiba-tiba udah selesai gitu. Oh nggak ada proses sedihnya itu? Tidak ada? Bertahun-tahun kemudian baru kayak, oh ternyata gue tuh harusnya sedih ya gitu. Jadi ternyata pas itu terjadi kita semuanya bingung. Kami semua bingung gitu, kayak what happened gitu. Dan padahal kamu udah usianya udah teen ya ketika mereka udah teenager. Divorce gitu loh. Tapi masih tetap bingung ya? Masih bingung. Oke. Nah, ini kan ada beberapa message di sini yang memang netizen nggak tahu bahwa kamu aslinya seperti ini. Taunya pencitraan kamu di luar adalah mungkin dulu itu ya nyinyir, yang begajulan segala macam. Kalau sahabat-sahabat kamu gimana? I have a very few friend actually gitu. Cuman dikit ya? Cuman dikit gitu. Aku bersyukur teman-teman aku udah ngerti aku gitu. Udah ngerti aku, udah tahu mulut aku kayak gimana, udah tahu jalan pikiran aku kayak gimana. Jadi they totally understand me gitu. Emang dulu sepedes apa sih mulut kamu? Kok kayaknya sampai dijulukin Ratu Nyinyir, sepedes apa gitu? Sepedes apa ya? Contoh aja, contoh. Yang ke mantan kamu itu tuh, yang kamu ngatain dia. Aku tuh selama ini nggak ngerasa mulut aku pedes, cuman ngomongin fakta kayak ya lu miskin, ya kan fakta gitu. Karena dia waktu itu ngebawa uang kamu, bener nggak yang kamu bilang tadi? Jadi itu curahan hati kamu kali, suara hati kamu. Ya kayak apaan sih lu ngomong-ngomong mau ganti 10 juta orang 100 ribu aja lo tagih gitu kan. Waktu itu pada saat itu ngomongnya ya itu kenyataan gitu, kenyataan. Yang netizen tidak tahu. Ya tidak gitu tahu, terus mikirnya, Kak Revina ayo bikin video tentang orang yang suka dugem tapi pura-pura mabok. Kak ayo dong bikinin video yang kalau makan selalu patungan tapi giliran dia nggak mau bayar gitu. Oh ini lucu nih gue tahu gitu. Jadi ya udah gitu, akhirnya aku bikinin video tentang itu. Gitu. Dan itu sambutan dari netizen baik bagus? Sekali waktu itu, baik sekali. Nah sekarang konten-konten yang kamu upload apa rata-rata? Sekarang lagi suka banget ngomongin tentang finance. Oke. Finance, terus aku suka banget bikin video parodi sih. Jadi kalau misalnya kakak, ya you're pretty, kakak pasti pernah tahu dapat cheesy pick up line dari cowok-cowok gitu kan. Dan aku sering bikin itu. Kamu nggak bikin tuh parodi tentang yang kemaluannya dikirim ke kamu? Ya loh, itu bagus loh. Boleh loh, sekalian aja orangnya good itu. idea. Yeah right, kamu bisa, itu kan bagus banget diparodiin. Iya kan, ajakin aku deh nanti aku mau. Boleh.
Yeah, Boleh, boleh. well, so oke, terus baju seksi kita udah bicarakan. Coba sebutkan 3 hal yang netizen tidak tahu tentang kamu. 3 kata deh kalau gitu. 3 kata ya. Aku coward. Coward, Iya. pengecut. Aku Maksudnya? Kok pengecut? aku kalau sama semut atau sama ketinggian, aku bisa girap-girap ketakutan sampai nangis sampai gemeter semua gitu. Serius? I have irrational fear for that. Apa yang kamu takutin apa aja? Semut serangga, tapi especially semut Semua sama tuh kecil banget loh. exactly. Terus itu Gitu. Sama dari kapan? Dari kecil? Dari kecil. Oh, oke. sama Terus? ketinggian. Oh, ketinggian ya, aku juga. Spesifik di gedung. Tapi kalau Oke. kayak misalkan main biang lala tuh nggak takut. Kalau Oh, gitu. gedung takut. Kalau gedung tinggi-tinggi gitu ya. Naik pesawat? Nggak. Nggak takut. Gedung, Oke. spesifik gedung. Oke, yang pertama itu, yang kedua? Kedua, I have 7 tattoos. Oh, tunjukin yang kelihatan. Mana aja? 1, 2, Heeh. 3. 3. And the rest is history. Oh, gitu. Coba yang di tangan, tunjukin ke arah kameranya dulu. Tada. Tahan. Wow, itu artinya apa tuh maknanya? Ini galaksi aja sih, Kak. Oke, yang kiri? Ini rasi bintang Canis Major. Udah Kok kelihatan ya? apa namanya? Yang kamu tato yang begitu-begitu? Tidak tahu. Ini impulsif. Oke, biasanya kan Ada meaningnya. Iya, betul. Nggak ada 77 tato, nggak ada 77-nya nggak ada meaning. Di sini ada di Ada. tubuh. Apa aja tuh? Nama-nama mantan. Oke. Yang dirusuk itu famous line-nya Game of Thrones. Nonton nggak? Enggak. Oke, Game of Thrones ada what do we say to the god of death, not today. Oke. Nah. Terus apa lagi? Ada deh. Oke, jadi itu personal lah ya. Personal. Oke. Yang ketiga, satu lagi? Yang ketiga, I have my own skincare line right now. That's right. Namanya apa? Needy. Nidi. Pantesan mukanya Terima kinclong kasih. bener. Belinya di mana? Boleh loh kalau mau diomongin di sini. Available on Shopee and Tokopedia. Oke, namanya? Needy, Nidhi. Oke, nah itu dia. Nah, sebelum kamu pergi dari sini, kita punya ritual. Sudut ruang itu punya ritual, kita akan mengabadikan kamu foto di sini. Nanti kamu catat apapun suara hati kamu yang ingin kamu lampiaskan di lembaran foto itu. Oke. Oke? Yuk, foto 1, 2. Alright, aku cetak dulu. Langsung. Ini stak yang baru ya? Ini ya? Versi baru ya? Terbaru. Ini nggak di endorse. Tapi boleh kalau di endorse. Kamu endorsannya banyak ya? Puji Tuhan. Ayo dong diajak ke sini. Sekalian. Udah dipikirkan kira-kira? Ini sofanya nggak empuk, IKEA tolong. Nah, tolong bener tuh. Coba tolong ya. Mana ibu produser kita? Boleh bebas apapun yang Oke. kamu ingin suarakan. Silahkan. Kamu tuh panggilannya apa sih kalau teman-teman gitu? Vina. Vina, oke. Vina. Sahabatnya sesama selebgram juga? Enggak. Oh, justru enggak. Aku nggak punya temen influencer. Oke. Biasanya kan sesama influencer kan. Ih, kok jelek sih tulisan gue? Coba tunjukin ke kamera. Loh, kok dihapus? Aku tulis lagi ya. Oh iya. Itu belum muncul sepenuhnya soalnya fotonya. Coba aku lihat. Kira-kira kamu tulis apa sih itu? It's okay to feel something. Maksudnya apa? Ini berdasarkan pengalaman aku ya dan teman-teman aku. We are afraid to feel something. Jadi kita lebih ke avoid feelings gitu. Ada masalah avoid. Oh. Avoid. Kan gue bodo amat gitu. Sosok nggak peduli. Padahal deep down inside itu harus dirasakan gitu. Oke, Jadi maksudnya denial. ketika kita merasakan kesedihan, kita
perlu berada di dalam kesedihan itu. Iya, nggak apa-apa. It's okay to feel something. If you wanna be sad, go cry. If you wanna be mad, go mad. Jangan avoid your feelings. Oke, jangan lari dari kenyataan. Oke, terima kasih Vina. Sama-sama, Kak udah Nova. datang ke sini. Revina teman-teman. Terima kasih. Halo, jangan lupa subscribe, like, and comment di channelnya VDVC Seleb di YouTube. Kemudian juga follow Instagram VDVC_Seleb.